Sosialisasi panduan dan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Bambang Setiaji, MSI. Yang kami hormati Pimpinan Harian dan Anggota Pleno Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Dr. Muhammad Dwi Fajri, MPDI. Yang kami hormati seluruh peserta, pimpinan dan wakil pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bersama-sama berkumpul pada siang hari ini di Hotel Aston, Jakarta pada tanggal 28 November 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan saya Hazlia Aini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya pembukaan sosialisasi panduan dan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Dr. Imron Baihaqi, LCMA. Kepada Bapak Dr. Imron, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين
sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka kepada Bapak Dr. Muhammad Dwi Fajri MPDI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Bambang Setiaji beserta jajaran di Majelis Dikti Litbang, ada Prof. Suyadi, Prof. Sutrisno, kemudian ada Prof. Samsudin, Muhammad Samsudin, dan Prof. Tobroni, serta Bapak Ibu para pimpinan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah zona Barat dan Timur, dan juga kepada teman-teman dari LPPI Kauhamka dan staf dari Majelis Dikti Litbang. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atas nama pimpinan UHAMKA yang pada hari ini Pak Rektor izin tidak bisa hadir, dan menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Jakarta. Kalau di UHAMKA saya sebut selamat datang di UHAMKA ya, karena kebetulan acaranya diubah kemarin siang itu ya, karena tuntutan keadaan maka kita mulai kegiatan kita ini di Aston ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan ada di UHAMKA besok ya. Sebagai informasi, besok itu agak kredit nampaknya karena bersamaan dengan kegiatan Milad UHAMKA yang ke-68. Jadi kalau besok Bapak Ibu sekalian ada ada keramaian yang lebih di tempat kegiatan, mohon dimaklumi. Nah, sebagai bagian dari ikhtiar untuk menyemarakkan Milad Muhammadiyah juga ya, yang ke-113 dan Milad UHAMKA yang ke-68. Nah, kemudian sebagai tuan rumah tentu ya, kami sudah siapkan ya acara ini dengan bimbingan dari bapak-bapak di Majelis Dikti. Mungkin ada sesuatu yang tidak memuaskan ya. Sebelum benar-benar ke UHAMKA kami mohon maaf ya. Kalau nanti ada kekurangan mohon dimaklumi.
dan mohon disampaikan untuk menjadi perbaikan bagi kami. Kemudian selanjutnya terkait dengan kegiatan kita pada acara ini, ya, sosialisasi panduan dan kurikulum al-Islam dan kemuhammadiyahan yang berlangsung sejak hari ini sampai insya Allah hari Ahad, ya, yang sampai hari Ahad, ya. Ini di sini tertulis 28, 29 ya Pak Muhib, ya, karena sampai besok malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami senang sekali ya atas nama UHAMKA tentu ada standarisasi yang sudah dibuat oleh Majelis Dikti, karena dengan standarisasi ini kita memiliki spirit yang sama bahwa al-Islam dan kemuhammadian sebagai ruh itu dibuat standarnya. Jadi seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki tempat berpijak yang sama. Sebagai bagian dari ikhtiar tentu ya terus mengalami perkembangan, ya. Jadi kalau dahulu kita ini tidak pernah ada standarnya, di UHAMKA itu AIK itu pernah sampai 16 SKS bahkan lebih, ya, 16 SKS bahkan lebih. Di zaman sebelum saya masuk ke UHAMKA, para senior bercerita lebih dari 16 SKS AIK itu, ya. Dalam perkembangannya kemudian disesuaikan dengan spirit yang ada di Majelis Dikti, meskipun belum sepenuhnya gitu, ya. Majelis Dikti membuat standar 8 SKS gitu, ya. Nah, UHAMKA masih 12 SKS. 12 SKS. Tapi tentu 12 SKS itu spiritnya tetap diderivasi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dikti di Bank PP Muhammadiyah. Dan karena itu dengan adanya standarisasi yang dibuat oleh dan saya kebetulan sudah hadir di Gresik, ya, terasalah oleh saya ya, betapa makin kesini Majelis Dikti Litbang itu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh serius terhadap al-Islam dan kemuhammadiyahan, ya. Semakin meningkat perhatiannya, ya, semakin meningkat perhatiannya, bahkan sampai ke instrumen yang insya Allah itu akan membantu kita, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat administratif atau substantif, ya. Yang bersifat administratif ya mungkin untuk kepentingan akreditasi, tapi yang bersifat substantif ini adalah jiwanya Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi bagaimana kemudian dakwah Persyarikatan Muhammadiyah itu hidup di amal usaha, itu dibuat standarisasinya, ya, dan itu membantu kita. Bukan saja membantu, ya, memastikan bahwa kita benar-benar bekerja sesuai dengan ruh Persyarikatan Muhammadiyah yang diwarisi oleh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beberapa menit yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Prof. Sutrisno. Saya senang sekali karena dengan standarisasi itu kita tidak kehilangan arah. Kita ini seringkali karena terlalu banyak perjalanan yang kita lihat, maka apa yang ada di jalan kadang-kadang kita ambil begitu saja tanpa memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang kita ambil itu. Padahal kita sebenarnya memiliki bahan dasar yang sangat baik yang diwarisi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Dan insya Allah dengan standarisasi yang dibuat, dengan kurikulum yang nanti disosialisasikan, kita benar-benar akan menjadi agen bagi keberlanjutan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang diwarisi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terakhir, bahwa kita berharap dengan forum ini, ya, kita semakin teguh, semakin mantap, ya, menjadikan amal usaha Muhammadiyah ini sebagai bagian dari dakwah persyarikatan. Dan paling akhir tentu kami mohon maaf, ya, karena dalam persiapan di sana sini saya percaya ada kekurangan, tapi kebesaran hati Bapak Ibu sekalian untuk memaklumi itu yang sangat kami harapkan. Demikian, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Dwi Fajri MPDI atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Profesor Dr. Bambang Stage MSI, disilakan. Nggak usah pakai musik itu. Kayak apa itu namanya? Artis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Dwi Fajri, kawan-kawan dari majelis, Prof. Suyati, Prof. Sutrisno, Prof. Muhammad Samsudin, Prof. Tobroni, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bidang Al-Islam, hadirin hadirat semuanya, para panitia, UHAMKA juga, kru UHAMKA, terima kasih kami sampaikan. AIK ini harus dibuat yang menarik dan hebat, gitu loh ya. Jangan di pinggir, jangan taruh orang yang batuk-batuk ngupani AIK. Jadikan yang terhormat. Nabi itu kan sangat terhormat, ya kan? Kita ini umat Islam ini, kalau bisnis umat Islam itu pasti minyak wangi 3.000, ya kan? Terus apa itu siwak, nah itu. Terus nanti jualnya itu di pojok. Nabi itu bisnisnya unta atau kuda. Sekarang itu pesawat, pedang, rudal gitu. Kalau sekarang rudal, hal-hal yang utama, hal-hal yang utama, hebat sekali. Ya, jadi jangan direduksi. Alhamdulillah Muhammadiyah ini modern. Kalau direduksi terus bisnis umat Islam pasti minyak wangi 3.000, ya kan? Tasbih, ya. Jadi kita ini gerakan kemajuan maksudnya jangan berada di pinggir, kita bawa ke tengah. Ayat yang dibaca tadi hebat sekali, itu keunggulan kita loh. Barat itu hebat kan, tapi Barat itu hancur keluarga. Hancurnya itu di keluarga. Ayat tadi kalau kita jadikan visi, yaitu menghormat ibu kan, orang tua. Itu hebat sekali, itulah yang dicari oleh orang Barat, keutuhan keluarga. Mungkin perlu ditulis, mengapa orang-orang itu mengirim ke sekolah Islam, itu karena, terutama SD SMP ya, di sana ada ini tadi, SD negeri sepi, pembantu saya nggak punya uang, itu mengirim anaknya ke SD Muhammadiyah yang bayar, padahal di dekat situ ada yang gratis, tetap ingin Muhammadiyah yang bayar, ya kan? Mengapa? Karena ada sesuatu tadi, ayat yang pertama tadi. Ayat yang terakhir tadi lebih hebat lagi, mengenai mubadir. Mubadir itu biasanya kalau nasi nggak habis kan kita. Bukan itu. Bukan itu. Kalau nasi nggak habis aja kok disebut kawannya setan. Terus masuk neraka kan. Cuma seketil itu kok masuk neraka. Bukan. Itu ayat itu hebat sekali. Mubadir itu kalau sebuah teknologi tidak kita perbarui, kita sudah merasa puas, teman setan itu tidak maju, harus maju terus. Mengapa? Penduduk makin banyak. Sekarang pesawat itu ingin yang lebih ramping, pakai apa namanya, karbon. Bahannya itu 25% lebih rendah, sehingga BBM-nya 25% lebih rendah, lebih hemat. Itu masalah mubadir. Kalau dibiarkan yang lama, dia 100%, dengan teknologi pakai bahan yang ringan, dia jadi 75%. Pakai yang mana? Harus pakai yang 75%. Enggak boleh alas ngene, enggak apa-apa.
itu mubadir, mempertahankan teknologi lama. Sebagai umat Islam harus teknologi baru. Mengapa? Karena BBM kan menghasilkan polusi kan. Terus masih ditambah lagi bahan bakar yang lebih hebat, lebih yaitu hidrogen dan seterusnya. Jadi ayat mubadir itu bukan sederhana. Itu teknologi yang persaingan di dunia itu masalah efisiensi. Siapa yang lebih efisien, dialah yang menang. Yang menang sekarang Cina. Karena dia efisien, dia bisa menjual mobil listrik sepertiga yang lain. Kita akan belanja ke Cina kemarin karena TV-nya ini sepertiga daripada Korea. Kita rame-rame ke Cina, para rektor. Karena dia mengerti mengenai mubadir itu. Dia bergerak terus, nggak boleh berhenti karena penduduk makin banyak. Kalau kita berhenti, makanan nggak cukup, harus ditemukan bibit yang lebih bisa menjamin orang 8 miliar. Dulu penduduk 3 miliar, Malthus sudah khawatir, nanti makanan nggak cukup. Sekarang 8 miliar masih cukup. Ternyata teknologi pangan berkembang terus. Jadi mempertahankan yang lama itu adalah sikap mubadir. Maka Muhammadiyah itu berkemajuan, harus selalu melihat teknologi baru. Tapi kita ini kalau membuat pembaruan di Muhammadiyah, kadang-kadang ya di stop juga, jangan. Kemarin saya diundang PP untuk delalah PP itu ada presentasi suku, mau menerbitkan suku dari Majelis PKU. Terus saya presentasi, ini presentasi yang lebih heboh lagi Pak Haidar dan kawan-kawan. Karena saya ingin menerbitkan Bitcoin Muhammadiyah. Untuk apa? Untuk memenuhi kita ini disebut gerakan modern. 2400 tahun sebelum Masehi, suku itu sudah ada. Terus timbul ayat riba itu. Lah kok abad 21 kita masih berdebat suku, boleh apa enggak Muhammadiyah buat suku? Harus buat, tapi yang suku kan sudah diislamkan, ya kan? Itu yang diajukan oleh Majelis PKU. Izinkan saja saya bilang, karena kita sudah mendeklar kemajuan. Ya, kemajuan. Jadi bagaimana membawa Islam ini kemajuan yang real, bukan maju terus sholat itu bukan. Bukan orang maju yang sholat, tapi Islam itu sendiri itu sebuah kemajuan. Mubadir itu bukan masalah yang sederhana, itulah inti daripada Amerika melawan Cina, intinya itu masalah mubadir itu yang dimenangkan oleh Cina, yang dimenangkan oleh Cina, sehingga Cina itu sekarang merajai dunia. Daripada dijajah Amerika, lebih baik dijajah Cina ya, karena dia murah. Akhirnya Morowali dibuka bandaranya ya kan. Rasanya tuh masih jauh ya kita tuh mengejar Cina tuh. Ya nggak, mereka sudah robot. Robot apa itu juga masalah mubadir juga. Orang gini nggak pas, ngantuk, dia udah pakai robot aja lebih efisien. Jadi mubadir itu masalah efisien, dan efisiensi itulah yang menggerakkan kemajuan. Jadi Muhammadiyah itu adalah satu ayat itu aja, masalah mubadir itu aja sudah maju sekali. Karena apa? Tidak boleh berhenti. Kalau ada teknologi baru kok kita pingin yang lama, mempertahankan yang lama, teman setan itu. Masuk neraka itu, berani nggak menghukumi gitu? Nah, kemarin ada yang mengajukan dari Kaba, Pak saya mau membuat prodi manajemen JIS, sampean itu NU sama Muhammadiyah. Muhammadiyah, asli apa enggak? Asli Pak, kok prodimu kayak NU aku? Sampai nggak mendirikan prodi NU, maksud Bapak gimana? Kalau Muhammadiyah, digital JIS. Kalau JIS aja sampean NU. Maksudnya gimana? Saya minta digital. Sekarang JIS kan udah digital semua kan. Dari handphone kita diminta ya Palestina gini. Cuma itu bisnisnya
nyata sekali ya, yang nanti gambarnya yang susah-susah kita ternyuh terus kita kirim lewat, iya kan, dari HP kan, semua sudah digital semua, zakat digital, ya, mungkin zakat yang lewat digital dengan yang biasa sudah, yang biasa tinggal 10%, lowong kenyataan sudah 90% kok mendirikan yang 10%. Sudah maju sekali, dunia sudah maju sekali, kita buat prodi tahun 60-an. Ya. Jangan mempertahankan NU pasti tergilas. Sesuatu yang tradisional itu barang antik. Barang antik itu banyak apa sedikit? Yang disebut antik itu karena sedikit, sesuatu yang lama. Ya. Jadi tidak akan mau anak muda itu mempertahankan jadi NU. Ya. Dengan kentrungan apa itu, pasti jadi barang lucu aja. Saya sama Pak Mosam. Nah, NU itu seperti ini partai kentrungan. Terus Muhammadiyah maksudnya klasik ya. Saya paham. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita jadikan Al-Islam Muhammadiyah itu sesuatu yang benar-benar real. Benar-benar maju, pendorong kemajuan gitu. Bukan gawe-gawe, bukan Muhammadiyah ingin maju itu bukan buatan, memang dia didorong oleh suatu pemahaman, ayat. Yang sederhana, masalah mubadir, pasti masih banyak sekali, pasti banyak sekali. 2 ayat tadi jadikan visi universitas hebat, ya. Masalah keutuhan keluarga, hormat orang tua itu yang diimpikan orang barat. Dia menderita waktu tua, ada sopir taksi perempuan ya, turun ke jalan, nyopir taksi sebenarnya pensiunnya udah cukup. Saya tanya, kenapa nyopir taksi? Supaya ketemu orang, cuma supaya bisa ngomong dengan orang, karena dia anaknya sudah di mana dan tidak ada yang ngurus, udah umur 70 atau berapa ya, perempuan lagi. Sehingga ini keunggulan kita, dan masalah mubadir. Terus harus kita turunkan masalah misalnya kejujuran. Misalnya di barat itu begitu masuk di universitas itu diwanti-wanti, kalau kamu plagiasi kamu dipecat dan kamu pindah kemanapun di Inggris kamu nggak bisa. Seluruh Eropa sudah connect, pernah plagiasi nggak bisa masuk. Dunia Islam paling parah itu ya, masalah plagiasi. Skripsinya Pak Jokowi itu 50% sama dengan siapa gitu loh ya. Dan itu kata di UGM itu biasa, ada di UGM itu biasa. Itu UGM loh ya. Ya. Nek Muhammadiyah kaya apa? Ora podo. Maka 10 halaman saja tapi yang asli. Anak-anak sudah latihan yang asli. 10 halaman saja. Terus kita beri petunjuk 10 halaman minimal 10 buku. Sederhana aja, tapi yang asli nanti ditingkatkan. Daripada 100 halaman, yang asli hanya 2 halaman. Ya. Ayo yakin berani perpustakaannya dibuka skripsinya japlaan apa bukan? Ya, pasti reproduksi ya. Harus dimulai dari itu. Masalah itu harus ditanamkan sejak awal, masalah kejujuran. Harus yang real, apalagi kedisiplinan, semua nilai-nilai agama harus dibawa di dalam kehidupan. Jadi kurikulumnya itu apa saja, tapi yang penting bagaimana sih menjadikan anak itu, barat itu kan berhasil menjadikan mayoritas itu jujur. Barat itu berhasil loh menjadikan mayoritas itu jujur. Maka sopir bis apa itu nggak ada kernetnya. Itu ya kan, bayarnya kan pakai itu, ngetap. Kalau nggak ngetap ya boleh aja. Tapi semuanya tuh ngetap ya, semuanya tuh ngetapkan kartunya itu supaya ke kredit, ada mesinnya kan. Kalau di sini suruh ngetap nggak kira-kira? Ya, bisa bangkrut bisnya kan. Itu menunjukkan kita masih gagal di dalam menanamkan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Jadi teknik apa, sistem belajar apa,
dengan kurikulum itu yang bisa benar-benar hidup di dalam masyarakat mahasiswa ini dan kemudian menjadi pionir. Itulah Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah punya nilai-nilai yang hebat sekali. Kalau disumbang 200 juta, gedungnya itu jadinya 400 juta. Auditornya tuh bingung. Ini anggarannya 200 juta kok jadi 4 lantai. Seharusnya hanya jadi 2 lantai. Itu ditulis dan itu diajarkan kepada anak-anak. Muhammadiyah itu adalah, orang Muhammadiyah itu adalah kalau disumbang 200 juta, gedungnya itu menjadi senilai 400 juta. Itu masalah apa? Amanah, masalah kemajuan, masalah itu tadi jangan berada di pinggiran, masalah kepada apa namanya sentral kehidupan. Jangan mau dijadikan tukang doa. Ya. Jangan mau dijadikan tukang doa. Itu suatu framing ya, suatu framing. Maka inilah Kiai Dahlan itu hebat sekali. Yang kita buat itu ada insinyur, ada dokter, kan bukan jadi tukang doa kan? Artinya kita tidak mau hanya jadi tukang doa. Biasanya tukang doa ada di situ yang belakang judi, ya judi main kartu itu, ya atau main catur, ya. Yang di depan suruh apa itu tahlilan, ya. Itulah Bapak Ibu yang kami harapkan supaya AIK ini benar-benar menjadi spirit, menjadi kehidupan yang nyata bagi Muhammadiyah dan kehidupan anak-anak kita. Menjadi keunggulan yang real, sehingga orang menyempelahkan ke Muhammadiyah itu memang hebat. Anaknya itu tunduk kepada orang tua, mencium tangan orang tua, mempunyai spirit kemajuan, mengenal teknologi, tidak kenal istirahat, istilahnya itu mempunyai budaya industri, ya, budaya industri. Ya. Sekian saja, kami mengucapkan terima kasih dan senang terhadap forum ini, pembaruan daripada AIK, dan mari kita buka bersama forum ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh anggota Pleno Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta PTKIM yang akan disampaikan oleh Profesor Sutrisno MAG. Kepada Profesor Sutrisno, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahul bihuda minal haq liyudhhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sama-sama kita hormati Ketua Majelis Litbang Profesor Bambang Setiaji, Pak Dr. Muhammad Samsudin, Pak Profesor Tobroni dan Mas Dr. Manfadzri, seluruh pimpinan UHAMKA, seluruh panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, para rektor, ketua, wakil rektor yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ini dalam waktu singkat kami akan sedikit menyampaikan selama 2 hari kegiatan di UHAMKA ini apa. Yang ada rundown-nya sudah ada di tampilan itu, sambil menanti mudah-mudahan nanti Prof. Senuri bisa segera hadir. Ya. Ini tadi sudah diamali ya pembukaan dari Pak Wakil Rektor, kemudian Pak Ketua Majelis yang memberikan arahan supaya AIK ini betul-betul menarik dan berperan penting. Jangan Al-Islam dan Kemuhammadian difahami yang bersifat remeh, yang bersifat kecil-kecil, tapi yang betul-betul signifikan, yang betul-betul bermakna, berarti dalam hidup ini, artinya memiliki pengaruh yang besar. Setelah ini kemudian ada sesi itu dari
pimpinan LPCR, ya, ini karena terkait dengan di standar mutu AIK, baik untuk pimpinan, dosen maupun tenaga pendidikan, itu ada tertulis aktif dalam kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah atau Aisyah. Ya, tentu sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Kalau di daerah-daerah mungkin banyak terlibat secara aktif kepemimpinan yang ada di ranting, cabang, daerah, bisa juga pimpinan wilayah, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah, kemudian yang di kota-kota besar barangkali juga sampai di pimpinan pusat atau di majelis-majelis. Maka sesi yang akan disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, ya, itu terkait dengan bagaimana pentingnya keterlibatan PTMA, dalam hal ini pimpinan PTMA, dosen PTMA, tenaga kependidikan PTMA, dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa. Saya di Jogja sering diajak kegiatan IMM. Bahkan beberapa hari IMM UAD itu bilang mau menggunakan tempat saya untuk kegiatan IMM selama beberapa hari. Saya bilang silahkan, saya sepenuhnya bersedia. Jadi bukan hanya IMM dari tempat kami kerja di UIN, tapi dari UAD ada, dari UMY ada, bahkan dulu juga se-Jawa Tengah. Nah, sehingga ini juga perlu betul-betul didukung bersama. Jadi baik yang otom maupun yang kepemimpinan formal, itu seluruh pimpinan di PTMA harus terlibat aktif. Nah, kemudian ada sesi itu dari ini yang Pak Dr. Bahtiar Dwi Kurniawan, ya, itu dari terkait dengan majelis pengkaderan. Kenapa ini penting? Itu di standar mutu AIK juga tertulis baik untuk pimpinan, dosen, dan tenaga pendidikan itu terlibat aktif dalam perkaderan. Nah, itu yang standar mutu AIK yang sudah dikeluarkan tahun 2018 oleh Majelis Litbang, yang kemudian di breakdown menjadi panduan implementasi. Ya, itu ada item itu. Jadi terlibat aktif dalam perkaderan di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Silakan memilih yang level-level yang mana. Tentu tidak terbatas pada Darul Arkom, Baitul Arkom, tapi juga kegiatan-kegiatan yang terkait gitu. Nah, sehingga misalnya, oh ini kenapa ini sosialisasi dokumen AIK kok ada dari lembaga pengkaderan, kok dari LPCR, kok dari ini? Itu kaitannya di situ. Kan di standar mutu AIK memang ada, di panduan memang ada. Nah, kemudian memang intinya bagaimana panduan implementasi AIK untuk pimpinan, dosen, dan tendik, serta panduan pembuatan kurikulum untuk mahasiswa, baik sarjana, profesi, magister maupun doktor, itu bisa difahami. Nah, tidak berhenti di situ. Yang lebih penting lagi, yang selama 2 hari di sini, insya Allah sampai besok malam, memahami kemudian merancang masing-masing perguruan tinggi implementasinya seperti apa. Jadi tadi Pak Wakil Rektor dari UHAMKA
setelah mengikuti sosialisasi di Gresik, ternyata masih ada berbagai macam pemahaman. Jadi misalnya, itu yang dimaksud kalau sekretaris prodi memahami minimal 40% dari Al-Quran, itu maksudnya gimana? Maksudnya Al-Quran yang 30 juz itu 40% dari 30 juz. Nah, ini Ketua Majelis Litbang Prof. Bambang ini dari pengalaman di Solo waktu dosen di Solo. Itu karena telaten mengikuti memahami Al-Quran per ayat, per surat, maka beliau itu kalau mendengar bacaan Quran langsung nyambung, langsung ngerti isinya. Walaupun beliau kemana-mana nggak pakai peci. Kadang-kadang kita malu yang pakai peci. Tapi kalau Prof. Armet tentu paham dia. Begitu ayat terdengar itu ngerti isinya. Ini isinya. Maksudnya begini. Nah, sepertinya itu yang dialami oleh beliau, kemudian mengembangkan dari ilmu ekonomi menjadi ekonomi Islam. Tiap hari Senin kan muncul di langit 7 ya. Langsung langit 7 loh. Hebat kan? Kita belum tentu berani langit 1, langit 2 loh. Beliau langsung langit 7 itu tiap hari Senin. Nah, betapa hebatnya. Itu karena menekuni memahami Quran. Makanya kalau misalnya sekretaris prodi taruh punya pengalaman menjadi dosen, misalnya 5 tahun. Ketika mau menjadi dosen, itu sudah ditanya oleh yang nyeleksi. Bisa dari pimpinan perguruan tinggi, ya dari rektorat, dari BPH, biasanya AIK-nya diserahkan ke BPH. Itu ketika mau jadi dosen sudah ditanya. Misalnya dibacakan beberapa potong ayat, ditanya apa isinya. Nah, ternyata ditanya 5, tahu 1. Oh, berarti kira-kira sudah 20% itu. Dari 5 tahu isinya 1. Berarti sudah 20%. Kira-kira. Nah, kalau ini masa kerja 5 tahun, mestinya diprogramkan tiap tahun ini kira-kira tambah berapa persen. Itu seandainya sehari itu nyempatkan memahami ayat Al-Quran kira 5 ayat saja, istiqomah. Ya. Itu nggak nyampe 5 tahun, tentu sudah melampaui 50% dari seluruh ayat di Quran. Karena Al-Quran itu kan terulang-ulang gitu. Nah itu nanti yang yang sesi sosialisasi dokumennya. Kemudian untuk mahasiswa yang dokumen pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadian, buku biru itu dulu yang tahun 2011-12 itu baru untuk mahasiswa tingkat sarjana. Nah, yang sekarang untuk tingkat sarjana, untuk pendidikan profesi atau untuk profesi, untuk magister dan untuk doktor. Kemudian jangan lupa ada yang bertanya untuk yang diploma bagaimana. Nah, ya kalau diploma 3, diploma 4 itu bisa acu yang untuk sarjana. Tapi nanti di diploma 1, diploma 2 barangkali perlu dipikirkan tersendiri, disusun tersendiri. Nah, perbedaan ini perjalanan AIK dan Kemuhammadian di Masjid Libang bersama-sama Profesor Tobroni, kami di masjid sejak tahun 2010. Jadi yang dulu dokumennya kita baru nyusun itu. Kemudian 2018 ada standar untuk AIK yang sudah untuk pimpinan, untuk tendik, untuk dosen, dan untuk mahasiswa. Sekarang 2025 rinci untuk keseluruhan.
Makanya selama 2 hari ini yang pokok memahami 2 dokumen itu. 1 dokumen itu untuk AIK untuk pimpinan, dosen dan pendik, 1 dokumen untuk mahasiswa. Dan bagaimana cara menerapkan di masing-masing perguruan tinggi. Jadi targetnya seperti itu. Nah, itu saya kira inti arah dari kita ketemu di sini selama 2 hari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Sutrisno MAG atas paparannya terkait dengan acara selama 2 hari dalam acara sosialisasi panduan dan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan zona Barat dan juga zona Timur. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita akhiri acara pembukaan sosialisasi panduan dan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hazli Aini selaku pembawa acara mohon undur diri dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebelum memasuki coffee break dan juga sesi pertama, mohon izin untuk dilanjutkan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan sebelum Prof. Bambang pergi dari lokasi acara, mohon berkenan untuk berdiri kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi panduan dan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan dimohon kepada para pimpinan, Prof. Bambang, Bapak Wakil Rektor, dimohon untuk menghadap ke panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, baik, kepada Bapak Ibu bisa merapat mungkin. Merapat saja ke tengah, tidak apa-apa. Ya, bisa merapat lagi Bapak Ibu. Kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum memasuki sesi pertama dan juga coffee break. Ya, bisa lihat ke tengah, ke kameramen. 3, 2, 1. Ya, bisa ditunjukkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Kita hitung bersama 3, 2, 1. Oke, logo U untuk UHAMKA. UHAMKA, Unimus, semuanya U ya Bapak depannya. Unggul, insya Allah semuanya unggul PTMA. Oke, 3, 2, 1. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu, kami mohon untuk kembali ke tempat. Dan setelah ini kita sudah siapkan coffee break yang berada di depan ruang VIP. Bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati coffee break terlebih dahulu sebelum memasuki sesi pertama, dipersilahkan untuk mengambil coffee break yang berada di depan ruangan VIP. Dan dimohon nanti untuk segera memasuki ruangan kembali karena acara sesi pertama akan dimulai pada pukul 15.30. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali ke ruangan pada pukul 15.30 karena kita akan melanjutkan materi sesi